Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Hari ini saya mau bikin kue sarang semut tanpa di oven juga tanpa dikukus, tapi untuk hasilnya sempurna full sarang dan untuk cita rasanya juga sangat enak. Manisnya pas, gurih, dan untuk teksturnya juga sangat lembut ya teman-teman. Karena ini masih di suasana bulan Ramadan, tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Pengen tahu bagaimana cara saya bikin kue sarang semut ini? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya sebagai berikut. Di sini saya sudah siapkan untuk panggangannya. Seperti yang tadi saya bilang, saya tidak punya oven, jadi saya menggunakan kuali yang seperti ini tebal. Dulunya adalah ada anti lengketnya, tapi sekarang sudah tidak ada. Untuk teman-teman boleh menggunakan kuali biasa dengan tatakan di bawahnya, boleh menggunakan seng ataupun wajan bekas ya teman-teman. Kemudian ini ada gula, ini sebanyak 18 sendok sampai 20 sendok ya teman-teman, jika teman-teman suka manis. Tepung tapiokanya sebanyak 10 sendok makan ya teman-teman. Kemudian untuk tepung terigunya ini 6 sendok makan. Vanili bubuk sepucuk sendok teh, baking soda setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh, 3 butir telur ukuran sedang, 6 sendok susu kental manis. Ini gulanya saya akan karamelkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi dipanggang seperti ini tanpa dikasih air ya teman-teman, dan tunggu sampai gulanya meleleh. Boleh sesekali diaduk, boleh juga tidak diaduk ya teman-teman, sama aja, mau diaduk boleh nggak boleh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya dari saya. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah ini sudah meleleh semuanya. Saya siram menggunakan air panas sebanyak 350 ml ya teman-teman. Harus air panas dan tuangkan pelan-pelan sambil terus diaduk. Dan jika masih ada yang menggumpal tidak apa-apa ya teman-teman, terus aja diaduk, nanti dia akan larut dengan sendirinya. Kemudian saya akan tambahkan setengah bungkus margarin ya teman-teman, setengahnya, atau 3 sendok makan munjung ya teman-teman. Nah setelah akan larut semuanya, saya akan sisihkan, tunggu sampai dingin. Di sini saya sudah siapkan wadah, dan ini semua bahan akan saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman, atau disaring seperti ini dengan menggunakan saringan kayak gini. Supaya tidak ada bahan-bahan yang menggumpal ya teman-teman. Jadi ayak supaya semua bahan tercampur rata, juga tidak ada bahan yang menggumpal. Jika memang ada yang menggumpal, boleh ditekan-tekan pakai sendok seperti ini supaya mereka turun, tapi dalam bentuk yang sudah halus. Kemudian karena sudah dingin, ini karamelnya saya siramkan ke dalam semua bahan yang sudah saya tuang ke dalam mangkok tadi ya. Aduk-aduk terus seperti ini sampai semua bahan larut ya teman-teman. Ini saya menggunakan balen whisk seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan sendok garpu ataupun adukan yang lain ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan di sini telurnya sebanyak 3 butir. Jika memang telurnya kecil-kecil, teman-teman boleh menambahkan 1 butir lagi menjadi 4 ya teman-teman, tapi ini ukurannya sedang, jadi 3 aja. Aduk kembali sampai benar-benar
telurnya tercampur rata dengan bahan yang sudah masuk tadi ya. Sangat simpel ya teman-teman, tidak perlu di mixer. Kemudian ini saya akan masukkan susu kental manisnya kurang lebih 5-6 sendok makan ya teman-teman. Nah ini saya sudah siapkan cetakan, panjangnya 20, lebarnya 10, dan saya langsung saring lagi ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk mengirit tempat supaya tidak banyak cucian kotor, saya langsung saring ke dalam loyangnya ya teman-teman. Kemudian nanti saya akan panggang menggunakan wajan tadi sampai matang ya teman-teman, kurang lebih 30-45 menit. Dan saya akan tutup tentu saja ya teman-teman, supaya cepat matang. Nah, untuk mengetahui sudah matang atau belum, bisa kita cek menggunakan sumpit maupun tusuk sate ya teman-teman. Di sini saya akan cek dengan menggunakan tusuk sate. Jika masih banyak adonan yang lengket atau nempel di tusuk sate maupun sumpit, berarti kue ini belum matang secara sempurna. Nah, ini sudah kalis. Nah, itu ada sedikit nempel, nggak apa-apa bagian atas ya teman-teman, yang penting di bawahnya sudah tidak lengket. Nah, ini saya akan angkat menggunakan penjepit seperti ini karena sangat panas. Setelah dingin, saya tuang dulu ke sini dan saya akan balikkan dengan proses seperti ini untuk ditempatkan di piring saji. Untuk mengetahui seperti apa hasilnya, saya akan potong ya teman-teman. Ini sudah agak dingin ya teman-teman, jadi saya bisa memotongnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tuh bersarang, bahan ada sampai yang bolongnya gede banget seperti itu. Dan untuk teksturnya juga lembut. Kita lihat lagi dari sisi sebelah sininya seperti apa. Tuh ya kan teman-teman, sarangnya bagus banget. Dengan demikian selesai sudah cara pembuatan kue sarang semut tanpa oven maupun dikukus. Hasilnya tapi sempurna. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan ataupun buka puasa, dan bahkan bisa sebagai ide jualan ya teman-teman. Bisa di packing ataupun dibungkus dengan menggunakan plastik, ataupun bisa buat isian snack box ya teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi, selamat mencoba, semoga berhasil. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.